Waskita Beton pastikan suplai produk di IKN kelar tahun 2024. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP memastikan suplai produk untuk proyek di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, beres pada tahun 2024 mendatang. Presiden Komisioner Independen WSBP Agus Budiman Manalo mengungkapkan hal ini dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan suplai pada 2024 sesuai dengan target pemerintah, sehingga dapat digunakan pada saat HUT ke-79 RI, ungkap Agus. WSBP telah memperoleh dari IKN senilai 230 miliar rupiah ini yang dinilai menjadi angin segar pada kontrak baru perusahaan. Perseroan menilai IKN adalah peluang yang sangat bagus karena menyerap kebutuhan yang menjadi core bisnis inti perusahaan. Sebagaimana diketahui, pada proyek besar ini, WSBP menyuplai produk Readmis, mutu FC10, FC50 dan FS45, untuk pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung kawasan Istana Kepresidenan RI. Kemudian, pembangunan jalan kerja logistik IKN, KIP, paket pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4, dan proyek tol Simpang Tempadung Pulau Balang seksi 5A. Sementara itu, Presiden Direktur WSBP FExpo Bayu Ratsuno menambahkan, saat ini progres pembangunan IKN terus berjalan sesuai target, baik pembangunan gedung untuk kantor kementerian dan jalan tol, hingga sarana pendukung seperti saluran air dan gorong-gorong, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, dan lain-lain. Kami lakukan koordinasi hari ini guna mendukung penyelesaian proyek tersebut, baik dengan Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, pihak kepolisian, dan otorita IKN, ucap Bayu. Untuk mendukung target percepatan penyelesaian tersebut, WSBP mengerahkan produksi Readmis dari Batching Plant, BP, sepaku dengan volume produksi 4.157 meter kubik dan masih akan terus bertambah. WSBP punya 2 BP di Sepaku, BP Sepaku I sudah produksi dan BP Sepaku 2 masih proses pembangunan. Kami targetkan dapat segera beroperasi, kata dia. Selain BP Sepaku, perusahaan juga memiliki BP Tempadung yang menyuplai Readmis FC10, FC15, FC30 dan FC50 FC20. FC35 dengan kapasitas 90 meter kubik per jam dan volume 53.371 meter kubik untuk proyek tol Simpang Tempadung Pulau Balang seksi 5A. Sri Mulyani kucurkan 417 triliun rupiah untuk pemilu 2024 dan IKN di semester pertama. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani menyebut pemilu 2024 hingga pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sudah menyedot 417,2 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2023. Ani merinci belanja negara per Juni 2023 sudah menyentuh 1.255,7 triliun rupiah, di mana 891,6 triliun rupiah merupakan belanja pemerintah pusat. Namun, angka tersebut baru 39,7% dari total belanja yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2023. Belanja kementerian, lembaga, K-Liter, 417,2 triliun rupiah. Itu hanya 41,7% dari target APBN 2023. Dari belanja K-Liter ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur prioritas, katanya dalam konferensi pers APBN kita, Senin 24 Juli. Sementara itu, belanja non-K-Liter per semester pertama 2023 ini mencapai 474,4 triliun rupiah. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan jumlah ini baru 38,1% dari total target APBN 2023.
Ia merinci belanja non-KLiter tersebut terdiri dari belanja yang diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar minyak, BBM, kartu prakerja, hingga subsidi pupuk. Di lain sisi, ia menegaskan penerimaan negara per Juni 2023 sudah menyentuh 57,2% alias Rp1.407,9 triliun. Hal tersebut membuat APBN surplus Rp152,3 triliun atau 0,71% dari produk domestik bruto, PDB, Indonesia. Jangan lupa, APBN 2023 tetap didesain dengan postur defisit, jadi hingga pertengahan tahun posisi positif ini memberi keyakinan bahwa defisit tahun ini masih bisa kita jaga, bahkan kita turunkan. Bahkan, keseimbangan primer di Rp368,2 triliun. Ini cukup besar, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya, tutup Ani. Menteri Bahlil, nggak ada capres yang tak setuju dengan IKN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim tidak ada calon presiden, capres, yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Setahu saya sih nggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya ya, kata Bahlil usai jumpa pers realisasi investasi kuartal 2, 2023 di kantornya, Jakarta, Jumat 21 Juli. Bahlil berpendapat siapapun presiden pengganti Jokowi akan melanjutkan pembangunan IKN. Ia beralasan pembangunan IKN adalah perintah undang-undang. Bahlil berkata salah satu kewajiban dan sumpah seorang presiden adalah menaati perundang-undangan. Sementara itu, pembangunan IKN diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN itu bukan hanya program Jokowi, itu program negara karena sudah ada undang-undang, maka siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang, ucapnya. Sebelumnya, pembangunan IKN menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden mendatang. Kebijakan itu baru dijalankan Presiden Jokowi dan akan berlanjut hingga 2045. Bahlil berpendapat siapapun presiden pengganti Jokowi akan melanjutkan pembangunan IKN. Ia beralasan pembangunan IKN adalah perintah undang-undang. Bahlil berkata salah satu kewajiban dan sumpah seorang presiden adalah menaati perundang-undangan. Sementara itu, pembangunan IKN diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN itu bukan hanya program Jokowi, itu program negara karena sudah ada undang-undang, maka siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang, ucapnya. Sebelumnya, pembangunan IKN menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden mendatang. Kebijakan itu baru dijalankan Presiden Jokowi dan akan berlanjut hingga 2045.